Oke guys, jadi itu dia Gunung Papandayan. Besar sekali guys. Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Nicodemus Horizon. Ya, kali ini saya mendapatkan kesempatan kembali untuk mendaki gunung dan membuat video tentang konten pendakian. Ya, karena sekarang sedang menikmati liburan, alangkah baiknya jika kita mengisi kegiatan dengan sedikit berolahraga. Salam olahraga! Pendakian kali ini saya lakukan pada bulan Desember 2025, ya di akhir tahun, namun baru bisa sekarang untuk terbit dan mengedit videonya karena kesibukan yang sangat merajalela. Ya, kali ini saya akan mendaki Gunung Papandayan. Cetek sih itu, gunung untuk para pemula. Eits, tunggu dulu. Jangan pernah meremehkan suatu gunung. Ya, memang diakui Gunung Papandayan adalah sebuah wisata alam yang ramah untuk para pendaki pemula, untuk para wanita dan juga untuk orang tua dan juga anak-anak. Hal ini dikarenakan kemudahan akses, kemudian trek yang landai dan ketersediaan fasilitas yang lengkap seperti warung, toilet, dan musola. Ya, itu pun kalau kita masuk lewat jalur Cisurupan Kabupaten Garut. Nah, kali ini saya akan mendaki Gunung Papandayan via Kampung Papandayan, Desa Neglawangi, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Atau mungkin orang-orang lebih mengenal dengan judul Gunung Papandayan via Pangalengan. Ya, meskipun Kertasari itu wilayah yang berbeda dengan Kecamatan Pangalengan, namun untuk menuju ke tempat ini ya kita bisa lewat Pangalengan, kemudian ke arah perkebunan Malabar dan menuju ke perkebunan Santosa. Setelah itu terus menuju Desa Neglawangi dan menuju Kampung Papandayan. Kalau ini baru ke Sedep ya, Talun Santosa. Kampung Papandayan. Di sini tidak ada base camp resmi, maka saya menitipkan motor ke rumah warga. Nah, teman-teman, untuk trek Gunung Papandayan ini bisa dibilang susah-susah gampang. Ya, dibilang gampang karena treknya tidak ada yang curam. Namun, sulitnya adalah menuju gunung ini cukup membingungkan saat di perkebunan. Karena saya pun hampir kebingungan dan akhirnya melewati jalur yang lebih jauh. Nah, nanti saya akan bagikan map GPX-nya ya. Siapa tahu Anda ingin mencoba berolahraga 10 km dengan berdurasi 5 jam sampai 6 jam perjalanan ya. Ya, salam olahraga. Salam olahraga! Tetapi jika kalian sudah menguasai medan dan petanya, maka perjalanan ini hanya memakan durasi 2-3 jam saja. Oke, halo guys. Jadi sekarang gua mencoba mendaki lagi ya karena liburan semester. Kali ini gua akan mendaki Gunung Papandayan. Nah, tapi kalian mungkin melihat di sini asing ya, karena biasanya Gunung Papandayan itu lewat Garut, terus ada tiket masuk dan kita mendakilah dengan fasilitas yang mantap gitu ya, dan juga harganya mahal. Nah, tapi sekarang gua ada di perkebunan teh. Nah, ini itu di mana? Ini itu adalah Kampung Papandayan namanya. Ya, Kampung Papandayan itu adalah setelah Desa Neglawangi dan letaknya itu adalah di perkebunan Talun Santosa atau Sedep, perkebunan Sedep ya. Nah, di Kertasari teman-teman ya, Kecamatan Kertasari. Kalau kalian bingung juga Kecamatan Kertasari ya, kalian tidak asing dengan yang namanya Pangalengan ya. Tadi gua lewat Pangalengan ya, masuk ke perkebunan Malabar dan ujungnya itu di sini teman-teman. Nah, ini adalah desa yang paling pinggir ya, desa yang paling pinggir di Kabupaten Bandung, dan di situ mulai
perbatasan antara Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung. Nah teman-teman, sekarang kita akan mendaki Gunung Papandayan tetapi lewat belakang, ya, lewat belakangnya Gunung Papandayan. Jadi pertreknya seperti ini, dan di sini tuh sepi banget teman-teman, karena bukan wisata pendakian ya seperti biasanya. Jadi gue sekarang solo hiking, ya kita lihatlah teman-teman ya, kita sampai atau tidak ya, semoga lancar. Oke, see you, kita gas. Nah seperti biasa nih, di situ banyak percabangan teman-teman. Jadi gue juga suka bingung ini mau kemana ya. Nah kalau kesini kayaknya nggak mungkin, ini pasti balik lagi ke kanan. Jadi navigasi teman-teman dan intuisi arah itu diperlukan ya. Ya kemungkinan kita kesini karena gunungnya ada di sana. Ya kemungkinan kita akan naiknya lewat sini. Gunung Papandayan. Gunung Kancana. Gunung Windu, Gunung Wayang. Itu nih Gunung Kendang guys. Gue pengen banget ke Gunung Kendang, tapi statusnya adalah cagar alam dan sepertinya tidak semudah yang dibayangkan, karena di sana banyak hewan liar. Nah ini gue lupa sih gunung apa ya. Kalau nggak salah Gunung Puntang, kalau enggak namanya Gunung Sanggar. Ya nanti kita lihat coba. Kita cari nanti. Oke. Jalannya masih jauh. Gunungnya masih kelihatan guys, jadi kita belum nyampe kakinya. masih di luar. Oke guys, jadi kita ikutin terus jalur motor ini guys. Ya, jalur pengangkut logistik, pengangkut pupuk. Oke guys, jadi ini sudah di area Hotel Papandayan, hotel lagi Gunung Papandayan ya. Jadi ini mau coba bereksplorasi dulu ya. Di sini menarik teman-teman ya, tapi ini dingin banget. Tadi gua kehujanan soalnya, jadi basah kuyup ya. Dan di sini ketinggian 2300-an. Cukup menusuk, dingin ya. Oke guys, mantap ini. Keren banget guys, keren banget. Gila sih, emang ya Papandayan gak ada matinya. Nice. Gunung Papandayan adalah gunung api stratovolcano dengan ketinggian 2665 meter di atas permukaan laut. Ya, bisa dikatakan gunung yang tinggi jika dibandingkan dengan gunung-gunung yang ada di Jawa Barat. Namun, karena sudah dikelola dengan sangat baik, gunung ini sangatlah ramah bagi para pemula. Gunung ini memiliki pesona alam yang sangat indah dan beragam. Memiliki beberapa kawah seperti Kawah Mas, Kawah Baru, Kawah Nangklak, dan Kawah Manuk. Kemudian adanya savana, Taman Edelweiss di Pondok Selada, sampai ada juga Taman Edelweiss yang spektakuler luasnya bernama Tegal Alun.
Ya, dan masih banyak lagi keindahan-keindahan di gunung ini. Jika kalian pergi ke sini pasti tidak akan menyesal lah. Sangat memuaskan. Oke guys, jadi ini hutan mati Gunung Papandayan ya. Luas banget ya. Meskipun ketinggian puncak tertingginya adalah 2665 meter, namun para pendaki dilarang untuk mengunjungi ke puncak. Nah, kemudian dilarang juga ke Tegal Alun dan beberapa tempat lainnya. Yang nanti di sana akan ada list-list larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh para pendaki. Hal ini dikarenakan karena beberapa tempat di Gunung Papandayan merupakan cagar alam yang tidak boleh dimasuki oleh manusia. Gunung Papandayan ini adalah rumah bagi berbagai flora dan fauna seperti macan tutul, kera, sapi, kera ya, dan ratusan makhluk lainnya. Sedangkan manusia adalah makhluk yang paling berakal yang dapat membuat mereka semua punah. Alangkah bijaknya jika kita tidak serakah dan memberi makhluk lain untuk berkembang tanpa campur tangan manusia. Ya, berjalan-jalan di jalur yang sudah disediakan juga sudah sangat indah dan memuaskan. Lantas nikmat mana lagi yang kau dustakan? Ingatlah, pencipta alam dikatakan hebat bukan ketika ia bisa menaklukkan puncak gunung, namun ia hebat ketika dia bisa memahami alam. Oke guys, jadi hari ini gua cukup bahagia ya. Ya meskipun pada awalnya kecewa, tadi gua kehujanan, basah kuyup, dingin, terus gua pikir nggak bisa lihat apa-apa lagi. Ya perjalanan ini cuman sekedar jalan-jalan lelah gitu kan ya, capek-capean, tapi ternyata Tuhan itu emang baik ya. Ini lihat di sini ada samsat teman-teman ya. Indah banget teman-teman ya, apalagi kalau kita ada di balik situ ya. Di balik situ itu adalah Tegal Alun ya. Tapi itu oke teman-teman ya. Hari ini ternyata ketika turun hujan ya, cuaca langsung tiba-tiba cerah. Dan meskipun gua kecewa ya tadinya karena hujan terus nggak bisa ke puncak, tapi teman-teman, gua mempunyai suatu pelajaran ya pada hari ini, bahwa kebahagiaan itu tidak selalu ada di puncak ya, tetapi kita harus bersyukur bahwa di sekitar kita pun itu ada kebahagiaan ya. Jadi nikmati saja teman-teman ya. Oke. Mantap teman-teman, lu harus kesini. Serius. Ya, demikian pendakian yang bisa saya lakukan. Semoga bisa menginspirasi hidup seperti Larry. Mancing mania, mantap.